Selamat pagi saudara-saudaraku semua. Di balik hiruk pikuk kehidupan masyarakat dan dunia global, kita akan mengupas sejarah tentang runtuhnya ekonomi kemandirian Indonesia itu. Ini sering kali banyak dilontarkan oleh orang yang menyatakan membela rakyat, membela pekerja. Sebagai contoh, setiap tahun banyak orang yang sering ikut demo, terutama buruh. Naikkan UMR, naikkan upah. Tetapi mereka tidak sadar siapa yang bermain di baliknya. Akhirnya apa yang terjadi kalau sepanjang tahun terus dinaikkan UMR-nya terus sampai pabriknya tidak sanggup membayar? Ya, banyak PHK. Pabrik-pabrik lokal banyak terbunuh, banyak mati bangkrut. Terus siapa yang diuntungkan? Yang diuntungkan adalah orang-orang yang menjual tanpa harus memproduksi, importir ceritanya. Jadi ekonomi kita bukan malah mandiri, malah semakin terpuruk. Kenapa? Karena masyarakat tidak mau dan tidak percaya kepada perusahaannya sendiri, kemampuan perusahaannya untuk membayar. Kalau hasilnya besar, pabrik atau perusahaan itu otomatis dia akan menaikkan gajinya. Jangan mudah terprovokasi oleh ajakan-ajakan yang mendanai tentang demo buruh dan demo buruh. Akhirnya sekarang terbukti pemecatan di mana-mana, pabrik kolaps. Itu sih yang bermain semua juga global, teman-teman. Yang kedua, pernahkah teman-teman menelisik sejarah bahwa Indonesia ini adalah pemain kelas dunia, pemain raja dunia. Contoh kopra. Dunia dulu tahun 50-an, 60-an sampai 70-an yang menguasai minyak itu orang Indonesia. Kopra namanya, minyak kelapa. Karena mereka tidak punya kelapa, Eropa dan sebagainya. Setelah perang dunia mereka deindustrialisasi, jadi memanfaatkan industri dan memanfaatkan satu lembaga nasional tertentu, internasional tertentu, bahwa kopra itu membahayakan kesehatan dan sebagainya. Itu adalah propaganda yang dilakukan oleh pihak industri asing. Jadi negara kita itu mau dipelan-pelankan dan dibunuh pelan-pelan industrinya. Banyak seperti itu yang menjadi target negara-negara global. Kopra. Terus banyak Indonesia itu. Jagung dan sebagainya, beras dan sebagainya. Sekarang yang terakhir adalah tembakau. Kalau mereka sebenarnya peduli, toh yang di Amerika sana, tembakau BAT, perusahaannya mereka terbesar di dunia kok. Kalau kita sebagai orang Indonesia kok malah membela mereka. Industri kita sudah hancur semua ini. Pabrik-pabrik besar hampir gulung tikar semua. Petani sudah menjerit. Contohnya Temanggung tahun ini. Kasihan petani. Jadi yang punya kebijakan, masyarakat harus berpikir ulang. Kepentingan global itu tidak harus dituruti. Kenapa? Karena mereka niatnya juga tidak mau mereka bergantung kepada kita, masalah bahan baku dan sebagainya. Jadi bagaimana mereka mau menginjak-injak ekonomi Indonesia, terutama kretek. Karena kretek itu terbuatnya dari Indonesia semua. Cengkeh dari Indonesia, tembakau dari Indonesia, rempah dari Indonesia. Dengan dalih apapun mereka pasti mengancam dengan ini, undang-undang inilah. Akhirnya apa? Kita nanti berapa puluh juta orang yang akan jadi pengangguran. Dan ekonomi yang paling menolong dari industri kisah krisis tahun 99 itu, ya yang punya kita ini. Ya seperti kretek, ya seperti pertanian, pertambangan. Jadi kita mulai sadar teman-teman, baik masyarakat, apalagi yang memiliki kebijakan tentang industri-industri lokal
yang harus dioptimalkan. Jangan diperberat dengan pajak ini yang berlebihan, akhirnya kolaps. Nanti akhirnya kita jadi importir bukan eksportir. Saya percaya dengan Bapak Kementerian Keuangan yang baru ini, sepertinya memang koboi, banyak orang tidak suka, tapi dilihat dari kebijakannya, wah luar biasa ini Pak Menteri kayaknya, gebrakannya. Semoga Indonesia makin maju dengan pemerintahan yang baru, masyarakat lebih sejahtera. Semoga rakyat Indonesia berpikir dengan jernih. Yang namanya orang luar itu tidak ingin Indonesia itu menjadi negara maju. Contohnya, kalau semua BBB itu didengerin, itu kita hancur malah jadi baik. Contoh nih, negara yang tidak pernah mendengarkan Amerika, malah negaranya menjadi negara paling maju. Contoh Cina dan Rusia. Cina sekarang dengan ini terus mereka tidak, yang penting produksi di dalam negerinya diperbaiki terus. Akhirnya apa? Industri Amerika hancur. Contoh Nokia. Contoh apa lagi? Industri, pakaian, makanan, semuanya. Apalagi tentang elektronik, hancur sama China. Kenapa? Mereka tidak mendengarkan larangan-larangan mereka ini dan itu. Padahal mereka agar tujuan orang asing itu hanya ingin produknya sendiri yang bagus, yang lain tidak boleh bekerja. Itu semoga semuanya paham. Terima kasih. Salam damai untuk Indonesia. Mari dukung pemerintah kita dan diingatkan yang tidak baik. Yang baik kita dukung bersama-sama. Tetap rukun dalam beragama, tetap rukun dalam bernegara dan bermasyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.